Norheni, mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Purwokerto, program studi PG PAUD. Yang saya hormati Ibu Titik Fujita Yusandra selaku tutor Bahasa Indonesia dan teman-teman diskusi yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan nikmatnya, kita dapat saling berdiskusi tentang pandemi COVID-19. Dengan pokok diskusi yang akan saya paparkan mengenai dampak-dampak COVID-19. Pada 31 Desember 2019 lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerima laporan kasus pneumonia di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Awal Januari 2020, China mengidentifikasi telah menemukan penyakit virus corona, yaitu penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Sejauh yang kita tahu, virus corona atau COVID-19 sudah menyebar di berbagai negara. Kurang dari 2 bulan kemudian, virus tersebut menyerang lebih dari 100 negara, termasuk Indonesia, menewaskan lebih dari 3.800 orang, dan menginfeksi lebih dari 111.000 orang. Dampak yang ditimbulkan oleh virus ini sangat beragam, misalnya di masyarakat, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, politik, dan lain-lain. Misalnya di negara maju, pemerintah membuat kebijakan lockdown agar warganya tidak keluar rumah untuk mengurangi penyebaran dari COVID-19. Indonesia juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dibuat oleh pemerintah. Berikut dampak dari virus corona terhadap kehidupan. Yang pertama, dampak pada masyarakat. Awal mula kasus COVID-19 di Indonesia membuat banyak warga takut sekaligus was-was karena virus ini sangat menular. Dampaknya terhadap masyarakat, pembatasan sosial ini dilakukan oleh pemerintah. Ketika keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari satu sama lain, dan juga sering mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan virus corona. Dampak yang kedua yaitu dampak terhadap ekonomi. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan sepi penumpang akibat kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK, serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang menganggur. Waralaba atau warung kecil juga diberikan kebijakan pemerintah yang biasanya buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dikurangi jam buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Penggunaan uang digital untuk membeli barang karena uang kertas merupakan pemerantara penyebaran virus COVID-19 yang mudah menular sehingga banyak orang menggunakan uang digital untuk menghindari penularan virus COVID-19. Dampak yang ketiga yaitu terhadap pendidikan. Ketika wabah COVID-19 menyerang Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online, yang kini biasa disebut dengan school from home. Melalui sistem ini, semua materi dan tugas diberikan secara online. Dampak yang keempat yaitu pada pekerjaan. Tidak hanya sekolah yang dilakukan secara online, namun di tempat kerja, sistem work from home juga diterapkan. Hal ini berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Terkadang, pekerja kantoran memiliki jadwal piket sehingga saat di area kerja, tidak banyak orang yang berkerumun dan juga memutus mata rantai penyebaran virus. Yang kelima, dampak pada politik. Dalam sistem pemerintahan, banyak terjadi perubahan selama pandemi akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memengaruhi sistem politik beberapa negara yang menyebabkan penangguhan kegiatan legislatif, isolasi atau kematian beberapa politisi, dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran penyebaran virus. Di Indonesia, pemilu 2020 yang rencananya digelar pada 23 September ditunda, sehingga Komisi Pemilihan Umum mengajukan penundaan dan bakal digelar pada 9 Desember. Usulan itu kemudian disetujui DPR dan kemudian ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Mei. Sebagai penutup contoh di atas, apakah kita diam saja?
Tentu tidak, justru pandemi ini bisa mengajari kita cara melindungi diri sendiri dan orang lain dengan berpegang pada protokol kesehatan, serta mengingatkan kita akan bahaya virus ini. Meski ada pandemi, hal positif tetap bisa kita lakukan di rumah. Harapan kita semua, pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.